Timnas Indonesia bantai Myanmar dengan skor telak 4-1 dalam laga uji coba yang dilaksanakan di Emirhan Sports Complex Antalya, Turki, Kamis tanggal 25 November tahun 2021. 4 gol Indonesia diciptakan oleh Ricky Kambuaya pada menit keempat, Irfan Jaya pada menit ke-11, Witan Sulaiman pada menit ke-33, serta Ezra Walian pada menit ke-54. Sementara gol Myanmar dicetak pada menit ke-72. Sebenarnya Timnas Indonesia memiliki peluang emas pada menit ketiga, setelah Witan Sulaiman berhasil melewati pemain belakang Myanmar dari sisi kiri. Namun sayang, umpan yang diberikan Witan tak mampu diselesaikan dengan baik oleh pemain Timnas Indonesia. Indonesia baru mampu mencetak gol pada menit keempat, setelah crossing Ezra Walian mampu dijangkau Ricky Kambuaya dengan sundulan dan berbuah gol, 1-0 untuk Indonesia. Tertinggal di menit-menit awal pertandingan membuat Myanmar meningkatkan intensitas serangan. Beberapa kali serangan yang dilakukan Myanmar tampak menyulitkan pemain belakang Indonesia. Timnas Indonesia yang tidak mau ditekan Myanmar meningkatkan tempo permainan. Hasilnya, melalui skema serangan balik, Irfan Jaya berhasil lolos dari jebakan offside. Sontekan mendatarnya yang tak mampu dijangkau kiper akhirnya masuk ke gawang Myanmar dan merubah skor menjadi 2-0 untuk kemenangan Indonesia. Pada menit ke-33, Witan Sulaiman menambah keunggulan Indonesia, setelah mampu memanfaatkan umpan terobosan. Skor pun berubah menjadi 3-0 dan bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Indonesia terus menekan Myanmar. Beberapa kali Ezra Walian mendapat peluang emas meski gagal membuahkan gol. Ezra Walian berhasil memupus rasa penasarannya akan mencetak gol, setelah pemain belakang Myanmar handsball di kotak terlarang. Ezra Walian yang mengeksekusi tendangan 12 pas itu berhasil melakukan tugasnya dengan sempurna dan mengubah skor menjadi 4-0. Pada menit ke-72, Myanmar memperkecil kekalahannya, setelah tendangan bebas Myanmar mampu disundul dan bersarang ke gawang Indonesia. Skor pun kemudian berubah menjadi 4-1. Skor 4-1 ini bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Dalam laga uji coba ini, dua pemain penting Timnas Indonesia, yakni Elkan Bagot dan Egy Maulana Fikri tidak ikut disertakan karena kedua pemain itu harus membela klubnya masing-masing. Laga uji coba ini sendiri dilakukan Timnas Indonesia sebagai persiapan skuad Garuda menuju AFF Suzuki 2020 di Singapura pada bulan Desember tahun 2021. Pada Piala AFF 2020 yang akan digelar pada Desember tahun 2021 mendatang, Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Laos. Dalam jadwalnya, Timnas Indonesia awalnya akan bersua Kamboja pada tanggal 9 Desember tahun 2021, setelah itu melawan Laos pada tanggal 12 Desember tahun 2021, Vietnam pada tanggal 15 Desember tahun 2021, serta melawan Malaysia pada tanggal 19 Desember tahun 2021. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan turut bangga dengan hasil uji coba Timnas Indonesia yang berhasil mempermalukan Myanmar 4-1 di Antalya, Turki, Kamis 26/11 malam WIB. Keempat gol Timnas Indonesia ke gawang Myanmar masing-masing dibuat oleh Ricky Kambuaya, 4 Irfan Jaya, 11 dan Witan Sulaiman, 34 dan Ezra Walian, 55. Sementara Myanmar mencuri gol hiburan pada babak kedua melalui Hlaing Bobo. Muhammad Iryawan pertama-tama menyukuri kemenangan Timnas Indonesia yang telah berkembang dari segi permainan. Sebelum meraih hasil memuaskan dari Myanmar, skuad Garuda juga telah melakoni sekali uji coba namun harus menelan kekalahan. Kala itu Timnas Indonesia menyerah 1 gol tanpa balas atas Afghanistan. Keberhasilan Timnas Indonesia memperbaiki hasil sebelumnya membuat Iryawan berharap tinggi. Ia ingin persiapan selama di Turki mulai dari pemusatan latihan hingga uji coba dapat menjadi modal berharga untuk mengarungi Piala AFF 2020 bulan Desember mendatang. Alhamdulillah luar biasa permainan yang apik ditampilkan Timnas Indonesia pada laga ini dan sukses menang telak, kata Muhammad Iryawan dikutip dari laman PSSI. Ini menjadi modal berharga jelang menghadapi Piala AFF 2020 mendatang, harapnya. Halaman. Ikuti kami di
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Iwan Bule itu juga tak lupa memberikan wejangannya. Iwan Bule mengingatkan kepada pemain jangan cepat puas dan jumawa. Apalagi pada pertandingan Piala AFF 2020, skuad Garuda akan melawan tim kuat seperti Vietnam atau Malaysia. Saya minta pemain untuk terus fokus, kerja keras, disiplin dan ikuti instruksi pelatih, ucap Iwan Bule. PSSI tentu mendukung penuh program dari pelatih Shin Tae-yong demi prestasi timnas Indonesia, tegasnya. Pada uji coba selanjutnya, Indonesia akan melawan Antalyaspor pada tanggal 28 November mendatang. Setelah itu skuad Garuda akan terbang ke Singapura pada tanggal 1 Desember tahun 2021 untuk mengikuti Piala AFF Suzuki 2020. Ulasan pertandingan Timnas Indonesia vs Myanmar. Timnas Indonesia langsung tampil menggebrak sejak menit awal. Hasilnya bisa langsung dipetik oleh skuad Garuda. Mereka langsung unggul pada menit keempat. Gol tersebut dicetak oleh Ricky Kambuaya setelah menerima umpan dari Ezra Walian. Timnas sukses memanfaatkan serangan kilat yang dibangun dari bawah. Ezra yang bergerak melebar lantas melepas umpan silang ke dalam kotak penalti. Ricky Kambuaya yang hampir tak terkawal dengan mudah menanduk bola ke gawang Myanmar. Skor 1-0 untuk Timnas. Hanya berselang 7 menit, tim asuhan Shin Tae-yong kembali menambah keunggulan. Lagi-lagi Timnas berhasil mengeksekusi serangan kilat. Alveandra Dewangga berani membawa bola hingga ke lini tengah. Dewangga pun melepas umpan tanpa melihat target atau no-look pass yang ditujukan kepada Irfan Jaya. Irfan mampu lepas dari jebakan offside dan menceploskan bola ke gawang Myanmar. Skor menjadi 2-0. Setelah itu, Timnas agak mengendorkan serangan. Evan Dimas mencoba sabar kala menyusun serangan ke gawang lawan. Pada menit ke-23, pertandingan sempat dihentikan sejenak. Wasit yang memimpin pertandingan meminta pihak panitia untuk menyalakan lampu di stadion. Laga pun dapat kembali dilanjutkan. Timnas masih memegang kendali pertandingan, tetapi dengan intensitas serangan yang berbeda. Pada menit ke-34, skuad Garuda kembali menambah keunggulan. Witan Sulaiman menjadi pemain yang berhak menambahkan namanya di papan skor. Meski sempat mendapat tarikan dari bek Myanmar, Witan tak terpengaruh dan tetap menceploskan bola. Di babak kedua, giliran Ezra Walian yang mencatatkan namanya di papan skor. Penyerang Persib Bandung ini mengeksekusi tendangan dari titik 12 pas dengan sangat baik. Hadiah penalti tersebut diberikan setelah pemain Myanmar melakukan handsball di kotak terlarang. Myanmar berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-72 melalui Hlaing Bobo. Pelatih Shin Tae-yong tetap akan melakukan evaluasi terhadap penampilan timnas meski dirinya mengaku sudah cukup puas. Kabar menggembirakan datang dari timnas Indonesia jelang bergulirnya Piala AFF 2021. Timnas Indonesia memetik kemenangan di laga uji coba kedua pada Kamis, tanggal 25 November tahun 2021. Skuad Garuda mengalahkan Myanmar dengan skor yang cukup telak 4-1. Keempat gol timnas dicetak oleh Ricky Kambuaya, Irfan Jaya, Witan Sulaiman dan Ezra Walian. Kemenangan telak ini juga bisa digunakan sebagai obat pelipur lara terkait hasil laga uji coba mereka beberapa waktu lalu. Sebelum menghadapi Myanmar, timnas telah menjajal kekuatan Afghanistan terlebih dahulu. Hasilnya, mereka harus menelan kekalahan tipis 0-1 atas Afghanistan. Pada laga melawan Myanmar ini, Indonesia bisa tampil dominan dan terus menekan. Seusai laga pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengatakan bahwa pemain sangat bekerja keras pada laga ini. Ia pun memberikan apresiasi kepada anak asuhnya. Halaman, ikuti kami di. Terima kasih kepada pemain atas kemenangan ini, namun tetap ada evaluasi, ungkap Shin dikutip dari laman resmi PSSI. Kemenangan telak atas Myanmar jelas membuat kepercayaan diri pemain semakin oke jelang mengikuti Piala AFF 2020 nanti, sambungnya. Juru taktik asal Korea Selatan ini melihat di babak kedua terjadi beberapa kesalahan yang dilakukan pemain. Apalagi jelang pertandingan berakhir, pemain capek dan sedikit kurang fokus. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan instruksi di atas lapangan, Selasa tanggal 25 Mei tahun 2021. Dok PSSI.
Pemain akan terus saya ingatkan untuk tidak boleh membuat kesalahan-kesalahan elementer, ujar Sin. Hari ini kami juga memasukkan Cahya Supriyadi sebagai kiper cadangan karena Syahrul Fadil dalam kondisi tidak oke, imbuh pelatih berusia 52 tahun tersebut. Pada uji coba selanjutnya, Indonesia akan melawan Antalyaspor pada tanggal 28 November mendatang. Setelah itu Evan Dimas DKK akan terbang ke Singapura pada tanggal 1 Desember tahun 2021 untuk mengikuti Piala AFF Suzuki 2021.